Shalom saudaraku, salam kasih, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kali ini saya akan ngajak saudara untuk merenungkan tentang salah seorang murid Tuhan yang akhirnya menjadi pengkhianat. Dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Kita semua tahu namanya adalah Yudas Iskariot. Ya. Saudaraku, ada seorang YouTuber yang ya dia mungkin cari viewers saja. Dia ngajak debat hamba-hamba Tuhan lain, ini YouTuber Kristen ya, saudaraku, dengan judul yang aneh. Apakah Yudas masuk surga? Begitu, saudara ya. Ya, kita semua tahu bahwa itu nggak mungkin karena Yudas menolak kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kita semua akan diselamatkan hanya karena iman kepada kasih karunia yang diberikan oleh Bapa di dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku, riwayat dari Yudas Iskariot itu meskipun Tuhan Maha tahu dan dia tahu bahwa muridnya ini akan mengkhianati dia, tetapi kesempatan tetap diberikan, saudara. Bahkan Tuhan berusaha berkali-kali memberikan signal bahwa kasih-Nya itu tetap berlaku sampai last minute sebelum Yudas melaksanakan akan tekadnya untuk mengkhianati Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 13, saudara. Jadi Yudas ini kalau kita lihat seperti pepatah katakan maju tak gentar, ya ada lagunya ya. Maju tak gentar, itu sebenarnya bagus, saudara, kalau maju tak gentar itu untuk hal-hal positif ya, never retreat, even onward gitu ya, jadi terus maju, jangan pernah mundur begitu, itu bagus untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Tapi kalau Yudas ini sepertinya nggak bisa dicegah, dia ditarik oleh kuasa dosa, hawa nafsu, dan segala roh jahat yang menguasai dia, sehingga akhirnya dia melakukan sesuatu yang sangat mengerikan. Ini menjadi pelajaran buat kita semua. Maju tak gentar untuk menjual Tuhan, ya itulah Yudas. Yohanes 13 ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, jadi Tuhan sedih, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Ayat 22, murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, Yohanes yang dikasih, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Nah, saudara mungkin bertanya, yang di sebelah kiri itu siapa? Begitu ya, ada banyak tafsir. Tapi ada juga yang menafsirkan yang di sebelah kiri itu justru Yudas Iskariot. Ya, ini tafsir, saudaraku ya. Ayat 24, kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Karena kata-kata Tuhan ini betul-betul mengejutkan, bahwa ada di antara kamu yang akan menyerahkan aku, akan menjual aku, begitu. Jawab Tuhan, ayat 26, jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Saudaraku, dalam adat Yahudi, apa yang dilakukan Tuhan ini adalah sebuah pelayanan kepada sahabat. Jadi kalau saya pada waktu acara makan begitu, saya mengambil roti dan kemudian saya mencelupkan di cuka dan kemudian saya memberikan kepada seseorang, maka itu artinya aku menganggap engkau adalah sahabatku. Ini adalah sinyal kasih pada menit-menit terakhir sebelum Yudas akhirnya memutuskan
ya, untuk menjual Tuhan Yesus, menyerahkan Yesus. Tetapi kita lihat ayat 27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, roti kasih, roti tanda kasih, yang merupakan sebuah bahasa kasih yang tidak diucapkan. Tapi seakan-akan Tuhan mau berkata, Yudas, sejauh apa engkau sudah menyimpang? Kalau saat ini engkau mau bertobat, aku tetap mengasihimu. Aku tetap menganggap engkau adalah sahabatku. Ini luar biasa. Ini adalah suatu suatu ekspresi yang dalam adat Yahudi itu benar-benar, saudaraku, melayani, memberikan roti itu adalah kepada sahabatnya. Tapi yang terjadi, saudaraku, Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Saudaraku, hak bebas seseorang itu memang bisa membuka atau menutup diri terhadap iblis. Saudara jangan berkata, ya, seringkali kan kita dengar ada orang yang bersaksi di depan hakim, di pengadilan, dia berkata, aku ini disuruh iblis kok untuk bunuh, gitu ya. Aku ini disuruh setan untuk bunuh. Jadi yang bunuh bukan aku tapi setannya. Enggak, yang bunuh tetap kamu. Lah kenapa? Ya karena disuruh setan, dia kata. Orangnya tetap ngayal dengan membenarkan diri, berkata itu bukan aku tapi setan yang menyuruh aku untuk melakukan pembunuhan. Ya itu seringkali terjadi, kata-kata seperti itu kita sering dengar ya dalam narasi-narasi atau kisah-kisah di pengadilan. Aku dibisiki setan untuk membunuh, gitu. Tetapi kenapa orang bisa kerasukan iblis? Itu karena dia tidak menutup pintu terhadap iblis itu. Yudas ini kan orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Salah satu dari 12 murid, saudara. Setelah 12 murid kan ada 70 murid. 70 murid ini, itu aja nggak ikut makan bareng loh sama Tuhan. Jadi yang ikut makan bersama dengan Tuhan pada malam itu orang-orang pilihan. Orang yang dekat dengan Tuhan. Kita sering dengar ada peribahasa katakan, jauh di mata, dekat di hati, gitu, saudaraku, ya. Maksudnya meskipun berjauhan tapi hatinya tetap nyambung, tetap melekat. Tetapi Yudas ini kebalikannya. Dia dekat di mata, dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi dia hatinya lebih melekat kepada uang, saudara. Dan itu dibuktikan karena Yudas itu selalu mencuri. Jadi pada waktu dia mencuri kas yang dia pegang, dia dipercaya sama Tuhan jadi bendahara kan. Dia waktu mencuri uang dari kas pelayanan Tuhan Yesus itu, Tuhan tahu, tapi dibiarkan. Diberi kesempatan untuk bertobat. Nah, sampai waktunya pencurian roh cinta akan uang itu menguasai dia, dan cinta akan uang akar segala kejahatan, sampai pada tingkat, kalau dahulu pernah saya sampaikan, membunuh anak sendiri, ya. Itu masih ingat kisah Indrani itu, saudaraku, yang karena cinta akan uang. Nah, di sini cinta akan uang akhirnya menjual Yesus. Dan kita harus waspada dengan roh Yudas Iskariot ini. Cinta akan uang akhirnya dia menggadaikan Tuhan Yesus. Dijual Tuhan Yesus. Sesudah Yudas menerima roti kasih itu, roti kesempatan itu, roti itu panggilan untuk bertobat itu, ia kerasukan iblis justru. Jadi ini sudah keputusan dia. Manusia itu diberi free will, free choice, saudaraku, untuk memilih. Mau pilih Tuhan atau pilih harta dunia, pilih akan apa yang menjadi bisikan iblis di dalam telinganya, dalam hatinya. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ya, kata-kata Tuhan ini bisa ditafsirkan, kalau kamu memang mau jual aku, ya lakukanlah. Jadi artinya Tuhan tidak pernah melanggar hak bebas seseorang untuk ikut dia, atau memilih keinginan hatinya sendiri, memilih harta. Pilihanmu itu.
Makanya saudaraku, yang namanya hak bebas itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan pada manusia. Itu hak istimewa. Yudas punya. Tapi sebetulnya kalimat ini, saudara, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera, itu juga merupakan sebuah kesempatan. Kau berbuat, perbuatlah dengan segera. Bertobatlah dengan segera. Juga bisa, saudara, ditafsir seperti itu. Tapi dia memilih untuk pergi dan menjual Yesus. Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu pada Yudas. Nah, tadi saya katakan bahwa itu tafsirannya ada dua. Bagi Yudas itu pilihan. Mau bertobat atau mau jual Yesus. Dilaksanakan rencana menjual Yesus itu. Menyerahkan Yesus. Nah, saudaraku, menjadi doa-doa saya hari-hari ini. Setiap kali saya berdoa, saya selalu diingatkan dan Roh Kudus selalu dorong saya untuk naikkan doa. Supaya jemaat Kahal itu punya ikatan tali kasih kepada Tuhan Yesus yang tidak bisa diputuskan dengan apapun juga. Baik itu harta, tahta, atau cinta, atau apapun juga tidak bisa memisahkan jemaat Kahal, Anda dan saya dari kasih Kristus. Itu doa saya. Karena yang bisa memisahkan seseorang dari Kristus itu bukan hanya keterpurukan, kekecewaan, kegagalan, bukan hanya itu bisa, tapi bukan hanya itu, tapi keberhasilan, kesuksesan, kelimpahan bisa membuat orang akhirnya memilih semuanya itu daripada Kristus. Dia tinggalkan Kristus. Dia memilih akan kemuliaan dunia. Saudaraku, kita harus waspada, dan Yudas memilih. Yudas memilih. Ayat 29, karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Jadi Tuhan itu kalau ingin memberi pada orang miskin itu ya lewat Yudas. Meskipun Yudas korupsi, saudara. Korupsinya Yudas itu ada di ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya, saudara. Saya bacakan ya. 12 ayat 6, Yohanes 12 ayat 6. Ayat 5 dia kan berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Ya sepertinya dia concern dengan orang-orang miskin. Karena apa? Setiap kali Tuhan menyuruh dia untuk mengeluarkan uang, itu kesempatan bagi dia untuk korupsi. Ya, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya korup, saudara. Itulah Yudas. Cinta akan uang, akar segala kejahatan, sampai akhirnya dia menjual Tuhan Yesus. Jadi mari saudara yang masih sok mencuri bertobat sekarang. Itu spirit of Judas, saudaraku, spirit of Judas ya. Jadi kita harus hati-hati. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Ayat 30, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam gelap, saudaraku. Terima roti, pergi. Ayat 31, ini saya akan akhiri di sini, saudaraku. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Saudaraku, penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan. Pada waktunya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan ketika roh Yudas Iskariot itu keluar. Jadi sekarang ini kalau kita rindu kemuliaan Tuhan memenuhi akan gereja, memenuhi akan ibadah kita, mari kita singkirkan spirit of
Judas. Ya, kita buang, saudaraku ya. Ini Yudas ini bahaya. Rohnya mengerikan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.